Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran online Mapel IPS melanjutkan bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sekarang kita lanjutkan ke poin bab 2B, yaitu globalisasi. Kemarin sudah Ibu sampaikan tentang perubahan sosial budaya. Ya, sekarang lanjutannya adalah globalisasi. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar diberi pemahaman. Walaupun kita belajar secara online, secara daring, diniati dengan berdoa, insya Allah ilmu tetap bisa tersampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran tentang globalisasi. Poin-poin pentingnya yang harus kalian hafalkan adalah yang pertama pengertian globalisasi, yang kedua ciri-ciri globalisasi, yang ketiga pengaruh globalisasi, yang keempat contoh sederhana pengaruh globalisasi, yang kelima bukti globalisasi di lingkungan setempat, dan yang keenam terakhir perubahan perilaku masyarakat akibat globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi surut. Atau secara sederhana, itu globalisasi itu adalah proses perubahan yang mendunia. Itu saja boleh. Globalisasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kita dapat mengambil manfaat dari globalisasi dan menerapkannya di Indonesia. Manfaat globalisasi antara lain adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan juga akan semakin meningkatkan perdagangan internasional. Ada beberapa tahap ini. Awal mula latar belakang terjadinya globalisasi. Yang pertama terjadi di waktu orang Eropa melakukan pelayaran dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang mereka singgahi. Tahap kedua, orang-orang Eropa memiliki jajahannya masing-masing dan membuat perusahaan sendiri untuk memonopoli perdagangan. Namun kemudian setelah itu, Perang Dunia I dan II terjadi, maka tahapan globalisasi terhenti. Nah, setelah Perang Dunia II berakhir, mulailah industri di segala bidang yang membuat globalisasi semakin menjadi-jadi sampai sekarang. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi di bidang budaya. Ada 5 contoh globalisasi di bidang budaya. 1. Meningkatnya imigrasi. Bukan sesuatu yang aneh lagi bahwa tiap tahunnya Indonesia itu pasti kedatangan jutaan orang asing, termasuk turis asing di dalamnya. Tentunya mereka membawa budaya masing-masing dan kita harus bisa menyaring, memfilter budaya yang masuk. Ini maksudnya meningkatkan imigrasi, yaitu kedatangan orang asing. Yang kedua, masuknya mode-mode luar negeri. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang budaya adalah masuknya mode-mode luar negeri ke tanah air. Saat ini mode-mode yang sedang tren di Indonesia adalah model-model dari Korea, Jepang, dan tentunya Amerika Serikat. 3. Tumbuh dan berkembangnya budaya asing. Budaya asing yang tumbuh di Indonesia tidak bisa dihindari. Salah satu contohnya adalah budaya K-pop dari Korea Selatan. Sisi positifnya yaitu harusnya kita optimalkan. Sedang sisi negatifnya harus kita buang-buang jauh dari Indonesia. Terkikisnya kebudayaan nasional. Contoh lain dari globalisasi budaya yang sangat disayangkan adalah lunturnya kebudayaan asli Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki kecenderungan lebih suka dengan budaya-budaya asing. Yang terakhir adalah terjadinya pertukaran budaya. Salah satu hal yang positif bagi Indonesia dalam globalisasi adalah terjadinya pertukaran budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain. Hal ini semakin meningkatkan eksistensi kebudayaan Indonesia di mata internasional. Selanjutnya yang kedua, bentuk budaya yang kedua yaitu globalisasi di bidang ekonomi.
Contohnya adalah yang kalian gunakan sekarang, telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Bentuk globalisasi yang ketiga, yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Contohnya adalah adanya perdagangan bebas atau free trade. Contohnya OPEC, Organization Petroleum Exported Countries, atau organisasi perdagangan minyak di Asia Tenggara. Kemudian ada EFTA. Yang kedua adalah munculnya perusahaan-perusahaan berskala internasional yang sudah tersebar di berbagai negara, seperti Pepsi, Coca-Cola, McD, KFC. Mestinya kalian sudah pernah menikmati makanan tersebut ya. Ini adalah contoh makanan akibat globalisasi. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah mobil internet keliling. Kemudian juga berbagai jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar, kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin. Yang kelima terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Nah ini ada gambarnya. Kalian lihat kereta di Jepang yang kecepatan melajunya itu bisa 300 km per jam. Ini namanya kereta di Jepang yang sangat cepat, kecepatannya itu luar biasa, namanya Shinkansen. Kemudian penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya dan sebagainya. Ini contoh globalisasi di bidang iptek. Inovasi dari angkutan publik seperti kereta, bus, pesawat, ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan. Kalian bisa melihat sekarang banyak bis yang sudah dilengkapi tidak hanya ada WC, ada jaringan internetnya. Ibaratnya kita di kendaraan tapi seperti di hotel. Nah, sekarang apa dampak globalisasi? Globalisasi berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah jelas ya. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara akan semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi akan semakin cepat dan mudah. Sedangkan dampak negatif globalisasi adalah adanya westernisasi, demoralisasi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Apa itu westernisasi? Adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh, gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem, tahu ya dugem ya, dunia gemerlap. Kemudian yang kedua, demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Memudarnya nilai dan norma sosial. Contohnya adanya pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi atau gap. Lah ini gambarnya. Contoh kesenjangan sosial ekonomi yang biasa terdapat di kota besar ini. Gedung-gedung pencakar langit, di hadapannya ada perumahan rumah susun tapi rumah susun kumuh. Ini adalah contoh kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas. Contohnya apa kriminalitas? Pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kriminalitas? Biasanya karena adanya pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan biasanya disebabkan karena mentalitas yang labil. Dampak negatif yang kelima adalah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi baik udara, polusi suara, dan lain sebagainya. Yang terakhir keenam adalah kenakalan remaja atau vandalisme. Kenakalan remaja contohnya apa? Tawuran.
Kalau vandalisme itu artinya mencoret-coret fasilitas umum. Oke, sekarang bagaimana upaya menghadapi globalisasi? Yang pertama adalah kita menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang keempat, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Sekarang bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek? Antara lain, kita harus berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita mampu bersaing. Ya, itu tadi jadi upaya menghadapi globalisasi. Kalian harus hafalkan di sini. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Sudah tadi ya, ada 4, kemudian di bidang iptek ada 3. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Sekarang bagaimana menghadapi globalisasi di bidang komunikasi? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang terakhir adalah bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Makanya sekarang lagi tren menggunakan sepeda ya. Itu adalah alat transportasi yang sangat ramah lingkungan. Walaupun di rumah ada mobil, ada sepeda motor, kita gunakan sepeda saja. Untuk yang jaraknya dekat, terutama ya dengan tempat-tempat yang akan kita tuju. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Jadi seperti dokar, tahu ya, becak, itu harus kita jaga untuk melestarikan transportasi lokal. Baiklah, terima kasih. Itulah inti materi tentang globalisasi. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.